Suamiku, kok hari ini ada waktu luang? Ajak aku periksa kesehatan. Istriku, kita sudah menikah 3 tahun, tapi belum punya anak. Ibu khawatir, jadi minta kita periksa. Maaf ya, sudah membuatmu menderita. Tidak apa-apa, suamiku. Aku juga ingin segera memberimu bayi. Terima kasih. Istriku, aku sangat bahagia memilikimu. Begini saja, kamu pulang dan istirahat dulu. Aku mau ke kantor urus sesuatu. Nanti aku kembali menemanimu. Oke, pulang cepat ya. Kalau tidak kubawa kamu periksa, bagaimana aku bisa mengusirmu dari rumah dan menikahi wanita idamanku? Sayangku, Kak Hao, pelan-pelan. Ini pertama kalinya bagiku. Aku takut sakit. Selama bertahun-tahun di luar negeri, aku tidak pernah punya pacar. Aku ingin menyimpan yang paling berharga ini untukmu. Tapi setelah kembali ke sini, aku baru tahu kamu sudah menikah. bukan begitu, sayangku. Aku tidak mencintainya. Aku hanya mencintaimu. Aku menikahi Lin Xingzin karena namanya sama sepertimu. Aku jadi merasa kamu ada di sisiku. Aku sama sekali tidak mencintainya. Dia cuma penggantimu. Kamu harus percaya padaku. Kak Hao, aku percaya padamu. Tapi, aku sudah kembali sekarang. Dan aku sudah memberikan yang pertama padamu. Kamu akan bertanggung jawab padaku, kan? Aku tidak mau jadi orang ketiga. Tentu saja, Xingxin. Aku akan menceraikannya beberapa hari lagi. Kita akan menikah. Istrimu sudah pergi, kan? Istriku cuma kamu seorang. Oh ya? Bagaimana hasil pemeriksaannya? Bagaimana lagi? Kamu terlalu kuat, tahu. Lagi pula, ini kan yang pertama bagiku. Kak Hao, aku yang kesakitan. Kamu menemaniku periksa. Kenapa malah membawa wanita itu? Harus dibawa. Temanku adalah dokter di rumah sakit ini. Nanti dia akan memanipulasi hasil pemeriksaan kesehatannya. Agar dia mandul, lalu aku akan menceraikannya. Tanpa harta sepeser pun. Supaya aku bisa dengan bangga menikahimu, sayang. Kak Hao, kamu hebat banget. Sebentar. Xingxin, aku udah tanya. Seharusnya itu selaput darah yang baru diperbaiki ada sedikit infeksi, makanya sakit. Nggak akan ada masalah lain, tenang aja. Oh iya, kamu berhasil mancing pria kaya ini, aku banyak bantu loh. Nanti kalau hartanya udah di tangan, kamu harus kasih aku tambahan 20% lagi. Siapa itu? Ah? Teman baikku tahu aku bersamamu, dia khawatir. Takut kamu nggak baik padaku. Mana mungkin. Tenang aja. Nanti, semua aset atas namaku akan aku transfer ke kamu semua. Aku akan menikahi kesayanganku. Kak Hao, kamu baik banget. Halo, Apa benar ini, Nona Lin? Berdasarkan laporan pemeriksaan medis, Anda kemungkinan membawa virus HIV. Mohon Anda membawa pasangan yang berhubungan dengan Anda baru-baru ini untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. kamu bilang apa? Nona Lin, kenapa Anda sendirian? Kami butuh kerja sama dari pasangan Anda. Dokter, apa Anda tidak salah? Saya. Nona Lin, kami mengerti kekhawatiran Anda. Meskipun virus HIV sulit disembuhkan total, tapi selama Anda kooperatif dalam pengobatan dan pemeriksaan rutin, itu tidak akan terlalu memengaruhi kehidupan sehari-hari Anda. Bukan begitu, dokter. Saya hanya punya suami saya bersih, dan saya juga tidak pernah transfusi darah atau donor darah. Bagaimana saya bisa sakit? Apa Anda tidak salah?
Saya lihat Anda juga bukan tipe orang yang suka main-main. Mungkinkah suami Anda? Tidak mungkin. Saya dan suami saya sangat mesra. Bisakah Anda menunjukkan laporan tesnya kepada saya? Lin Singsin melakukan pemeriksaan pagi ini. Benar, kan? Elisa, Bukan. Nama saya Lin Singsin. Singsin dengan 3 karakter emas. Nama di sini tidak sama dengan nama saya. Dr. Sun, kenapa Anda di sini? Salah. Ada kesalahan. Nama mereka berdua sama bunyinya tapi beda karakter. Serahkan ini padaku. Anda keluar saja, oke? Aduh. Kak Sun, ada apa? Adik ipar HP ku mati. Cepat telepon Zhang Hao. Suruh dia ke rumah sakit untuk pencegahan. Masih ada waktu. Nanti kalau telat, beneran gak ada waktu lagi. Bukan salah Pam kan? Kenapa masih telepon? Zhang Hao menyuruhku mengubah catatan medis Lin Xingxin agar bisa cerai. Tapi sekarang, ketahuan Lin Xingxin adalah pembawa HIV. Kalau aku masih membantunya, begitu virusnya menyebar, aku bisa masuk penjara, hidupku bisa hancur. Adik ipar, maafkan aku. Aku akan jujur padamu. Lin Xingxin ini, dia adalah cinta sejati Zhang Hao. Beberapa hari lalu mereka bertemu lagi. Dan cinta lama bersemi kembali. Aduh, gak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Cepat suruh dia ke rumah sakit. Siner, pilih saja apapun yang kamu suka. Aku yang bayar. Kak Hao baik banget deh. Selamat datang Bapak dan Ibu. Yang ini ada warna lain nggak? Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Halo, Zhang Hao. Ini aku. Kak Sun, kok kamu? Jangan banyak omong. Baterai HP ku habis. Aku kasih tahu ya. Lin Xingxin itu positif HIV. Pembawa virus. Cepat ke rumah sakit untuk pencegahan. Kalau telat, gak akan bisa lagi. Apa katamu? Kak Sun, kamu kejam juga ya. Aku minta kamu bikin dia mandul. Kamu malah bikin dia kena HIV. Ya sudahlah, makin kejam makin bagus. Bisa nggak kamu nggak usah banyak omong? Lin Xingxin itu beneran kena penyakit kotor. Sekarang ke rumah sakit untuk pencegahan. Masih ada waktu. Lewat 72 jam. Percuma. Kak Sun, aktingmu bagus juga ya. Aduh, ini semua bohong. Nggak perlu minum obat pencegahan sungguhan. Kamu bantu aku akting aja ya. Oh ya, nanti aku transfer uang lelahnya ke kamu. Aku lagi pilih cincin berlian sama Singsin. Sisanya serahkan padamu ya. Halo, halo? Yang ku bilang itu cinta sejatimu, Lin Xingxin. Menurutku yang ini bagus. Yang ini kan? Keluarkan yang ini. Adik ipar, aku tahu Zhang Hao sudah mengkhianatimu. Tapi HIV ini bukan main-main. Kamu harus bantu aku. Cepat suruh dia ke rumah sakit. Minum obat pencegah. Kalau tidak, lewat 72 jam, sudah tidak ada gunanya lagi. Sekarang tinggal 1 jam lagi. Tolong aku. Kamu ini tidak ada habisnya ya. Apa kamu mau minta uang tambahan? Ini aku, Zhang Hao. Aku kasih tahu ya. Aku sudah tahu hasilnya. Kalau sudah kena penyakit kotor, ya diobati sana. Aku juga takut tertular. Pulang ke rumah. Bereskan barang-barangmu. Pergi sana. Zhang Hao, aku tidak punya waktu untuk basa-basi denganmu. Cepat datang ke rumah sakit sekarang. Minum obat pencegah. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Menyesal? Penyesalan terbesarku adalah menikahi wanita sepertimu. Keluar dengan pria lain, tertular HIV. Masih saja merasa benar. Aku minum obat pencegah apa? Orang sepertimu memang pantas mati. Kak Hao, jangan marah. Biar aku yang bicara dengan kakak. Kakak, jangan menakut-nakuti Kak Hao lagi. Meskipun Kak Hao dingin padamu, tapi kamu tidak boleh keluar mencari pria lain kan? Sekarang sudah bagus kan? Kena penyakit kotor. Kalau aku jadi kamu sih, cepat-cepat pergi tanpa dapat apa-apa. Jaga harga dirimu sedikit lagi pula. Pengganti, tetaplah pengganti. Merebut sarang orang lain, akhirnya cuma jadi anjing gelandangan. Menurutmu gimana? Benar, Siner, kesayanganku benar. Aku tidak punya waktu untuk basa-basi denganmu. Aku sudah memenuhi kewajiban untuk memberitahumu. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Soal kamu selingkuh, bahkan terinfeksi HIV,
Lebih baik kamu pikirkan bagaimana mengobati penyakitmu setelah berpisah dariku. Si manis berani memblokirku. Selesai sudah. Karierku akan hancur di tangannya. Kak Sun, nasihat baik sulit diterima. Dasar orang bodoh. Karena dia ingin mati. Itu bukan salahmu. Kamu tidak pernah melakukan hal suap menyuap itu. Kamu sudah memenuhi kewajiban untuk memberitahunya. Jika perlu, aku akan bersaksi untukmu. Adik ipar tidak. Nona Lin. Maafkan aku. Tapi Zhang Hao bagaimanapun juga adalah sahabatku sejak kecil. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Tolong bantu aku lagi. Ikut denganku. Kamu bisa menemuinya. Kemana? Kantor pengacara. Nona Lin, saya sudah mengerti tuntutan Anda. Saya akan secepatnya mengajukan pembekuan aset Anda. Untuk memastikan aset bersama suami istri tidak dipindahkan, sekaligus mengajukan gugatan cerai untuk Anda. Terima kasih. Zhang Hao, kita sudah menikah 3 tahun. Kamu mau menguras habis hartaku, padahal aku sudah membantumu sukses. Yang kudapat hanyalah pengkhianatan dan pemaksaan darimu. Kalau begitu, kita harus selesaikan semua ini. Mau menakutiku, ya? Mau pura-pura menyedihkan untuk menarik perhatianku? Lin Xingxin, kenapa aku baru sadar kamu menjijikkan banget sih? Kak Hao, kita menikah pakai cincin berlian ini ya. Wah, cantik banget. Tentu saja, Siner, kamu adalah orang terpenting di hatiku. Bahkan kalau kamu mau bintang di langit pun akan kubawakan untukmu. Ayo gesek kartunya. Tuan, sistem menunjukkan akun Anda sudah terkunci. Mohon ganti kartu Anda. Terkunci? Apa-apaan ini? Gak mungkin. Kak Hao, ada apa ini? Gesek lagi. Hei, kamu ngapain? Kamu nggak punya sopan santun ya? Sopan santun? Lihat kalian? Pakai baju bagus-bagus, tapi miskin gak punya uang sepeser pun. Sok kaya, padahal cuma omong kosong. Kak Hao, Pasti perempuan itu yang berulah. Sengaja melakukan hal-hal kecil ini. Hanya untuk menarik perhatianku. Ingin aku kembali padanya? Mimpi saja sana. Apa aku? Aku benar-benar terinfeksi? Zhang Hao, kamu ngapain? Xingxin, apa kamu benar-benar terinfeksi HIV? Zhang Hao, kamu ngomong apa sih? Aku memberikan keperawananku padamu, kamu tahu itu kan? Bagaimana mungkin aku kena penyakit kotor itu? Keperawanan? Maafkan aku, Xingxin. Aku terlalu emosi. Kamu maafkan aku ya? Kak Hao, kamu kenapa sih? Bukankah laporan medis itu kamu yang buat? Kok sekarang malah menimpa dirimu sendiri? Betul, Xingxin. Dan wanita itu, Lin Xingxin, dia mengajukan gugatan cerai. Dan rekeningku juga benar-benar dibekukan. Kalau aku memang tidak sakit, kenapa mereka semua mendukungnya? Aku tahu, Kak Hao. Pasti Sun Jiaping dan Lin Xingxin bekerja sama. Dia bisa membantumu mengubah rekam medis. Pasti dia bisa bantu ubah juga. Kalau tidak, kenapa tadi dia pakai ponsel Xingxin untuk menelponmu? Kamu benar. Pasangan ini mungkin saja sudah tidur bersama. Ayo kita ke kantor pengacara. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Berdasarkan perkiraan waktu, 72 jam lagi. Tinggal 15 menit lagi. Kalau dia tidak datang juga, habislah sudah semuanya. Zhang Hao. Aduh.
Zhang Hao, kamu gila ya? Aku mengejarmu sampai sini. Agar kamu bisa tetap hidup. Berani-beraninya kamu memukulku. Pura-pura apa sih kamu? Memangnya aku nggak tahu kamu orangnya kayak gimana? Pasti sampah yang udah aku buang ini udah tidur sama kamu dari dulu kan? Kalau nggak, kamu nggak bakal sebegitu belain dia dan bareng-bareng nipu aku. Dasar wanita jalan. Kamu ngomong apa sih? Kenapa? Berisik banget sih. Ini kantor pengacara. Tolong tenang. Pengacara nggak bermoral. Berani-beraninya pakai cara licik buat membekukan rekeningku. Dia bilang, aku sakit? Ya aku sakit. Aku juga bisa bilang dia yang sakit. Sekarang juga, cepat cairkan rekeningku. Maaf ya, kami bertindak sesuai prosedur. Kalau Anda tidak puas dengan hasil arbitrase, Anda bisa mengajukan banding ke departemen terkait kapan saja. Oke. Lin Xingxin, aku nggak nyangka kamu seberani ini. Kita harus cerai. Kalau kamu mau mati, gak usah minum obat. Soal dia, pembawa HIV, aku jijik, suruh dia pergi. Lin Xingxin, kamu yang jijik. Siner itu yang paling murni. Oh, aku tahu. Kamu mau bilang yang sakit itu Siner, kan? Jangan buang-buang tenaga. Nggak mungkin, Siner baru saja memberikan yang pertama padaku. Kamu pikir dia sama sepertimu? Seperti bos umum? Zhang Hao, kamu menjijikan sekali. Kamu gak pantas hidup. Kalau begitu, aku doakan kalian berdua selama sisa hidup kalian akan selalu menderita karena penyakit kotor itu dan gak akan pernah melihat cahaya. Lin Xingxin, kamu ini wanita pembohong. Sampai sekarang kamu masih saja menjelek-jelekan Siner. Aku benar-benar buta membiarkanmu masuk ke rumahku. Sin benar. Kamu cuma pengganti. Itu. Pengacara kan? Jangan kira aku nggak paham hukum. Meskipun aku selingkuh, itu tetap akan dipertimbangkan. Mau aku pergi tanpa dapat apa-apa? Nggak akan. Lin Xingxin, lihat kan? Aku dan Siner adalah cinta sejati. Meskipun aku cuma bisa dapat 1/10 dari harta keluarga. Kalau begitu, aku tetap mau menikahinya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan. Nggak nyangka ya, kamu ternyata bucin juga. Karena kasihan padamu, aku akan menyisakan 1/10 dari hartaku. 1 juta. Tanda tangan. 1 juta? Zhang Hao, bukankah kamu bilang padaku 1 villa saja harganya. lebih dari 300 juta? Kenapa cuma dapat 1 juta? Dia tidak memberitahumu ya. Villa dan mobil itu adalah harta pranikahku. Harta bersama kami tidak sampai 10 juta. Dia mengatakan itu padamu, pasti saat dia ingin menguras habis hartaku, kan? Kalau dilihat-lihat, kalian berdua memang cocok. Diam kamu. Xingxin, aku. Zhang Hao, kamu membohongiku. Bukan. Xingxin, aku tidak membohongimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku manajer senior perusahaan. Meskipun aku hanya dapat 1 juta, aku tetap bisa membuatmu hidup enak. 1 juta hidup enak? 1 juta? Zhang Hao, aku benar-benar kecewa padamu. Halo sayang, jemput aku. Zhang Hao bajingan itu, dia menipuku. Xingxin gawat, pria yang bersamamu waktu itu ternyata terinfeksi penyakit kotor. Cepat ke rumah sakit. Penyakit kotor apa? Cepat ke rumah sakit untuk pencegahan. Kalau terlambat bisa gawat. Kalau kamu mau mati, jangan minum obatnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Zhang Hao, hukumanmu baru saja dimulai.
Nggak mungkin. Nggak mungkin. Aku nggak sakit. Aku nggak mungkin terinfeksi HIV. Pasti ada kesalahan. Lin Xingxin. Kak Hao, kamu sudah bangun? Pergi sana. Dasar wanita jahat. Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, istriku nggak akan menceraikanku. Aku juga nggak akan sakit. Aku akan membunuhmu. Kak Hao, kita ditipu. Kita nggak sakit kok. Sebenarnya ada apa sih? Kak Hao, ini semua ulah teman baikmu itu dan rencana jahat Lin Xingxin. Mereka sudah bersama sejak lama. Khawatir skandal itu akan merugikan mereka berdua, jadi mereka memanfaatkan rencanamu, ingin membuatmu pergi tanpa harta sepeser pun untuk memberi jalan pada Sun Jiaping. Kak Hao, lihat ini. Ini buktinya. Lihat. Sun Jiaping, Lin Xingxin. Aku akan membuat kalian membayar mahal. Kak Hao, jangan takut. Aku akan selalu menemanimu. Hanya kamu yang mau menemaniku. Terima kasih. Kamu menemaniku. Aku merasa aku adalah pria paling bahagia di dunia. Zhang Hao, uang untuk pengobatanku di luar negeri tergantung padamu. Nyonya Lin, mediasi prasidang dijadwalkan 3 hari lagi. Saya akan hadir bersama Anda. Tidak perlu mediasi. Ini adalah peraturan wajib. Kami juga tidak bisa mengubahnya. Namun, Anda bisa mengambil alih perusahaan lebih awal, memberikan semua kemudahan padanya, agar perusahaan tidak rugi. Pengacara Zhu, sepertinya aku tidak salah pilih orang. Kak Hao, kantormu indah sekali ya. Kursi ini nyaman sekali. Aku penasaran, bagaimana elastisitasnya? Baru 2 hari sudah kangen. Bagaimana, Nak? Pokoknya, aku cuma punya Kak Hao. Kamu satu-satunya pria. Nanti bisa kenyang atau tidak, tergantung kemampuanmu. Kalau begitu, kita coba di sini saja. Kemampuannya, kamu tidak akan bisa melihatnya di sini. Kenapa? Sun Jiaping tidak melayanimu dengan baik, membuatmu tidak puas, sampai harus menguping di kantorku. Baiklah, asal kamu pergi tanpa dapat apa-apa, nanti kalau aku senang, aku akan siaran langsung untukmu, biar kamu puas. Lin Xingxin, beraninya kamu memukul Kak Hao? Bukan cuma dia yang kupukul, kamu juga. Kalian berdua, kalau memang tidak punya uang sewa kamar, cari saja kandang anjing. Jangan bikin jijik di sini. Ini kantor gua. Gua suka ngapain aja di sini. Ya gua lakuin. Lagi pula, kamu berani-beraninya di sini memukul aku dan Xingxin. Jangan harap kamu bisa keluar dari sini. Lupa kasih tahu kamu. Berdasarkan keputusan Dewan Direksi, kamu dipecat. Sekarang kamu boleh pergi. Omong kosong. Gua kerja di Dewan Direksi baik-baik aja. Kenapa gua dipecat? Lin Xingxin, pasti kamu yang bikin ulah. Gue mau ketemu direksi. Lepasin, ngapain sih? Diam dan pergi. Kalian semua anjing. Gue nggak percaya. Gue nggak percaya Dewan Direksi cuma dengan beberapa kata dari kamu langsung pecat gue. Kenapa?
Karena aku adalah ketua dewan direksi. Karena kamu kena HIV. Para direksi jijik sama kamu. Lin Xingxin, jangan senang dulu. Aku akan membongkar wajah aslimu di depan umum, di pengadilan. Apa yang hilang dariku, pasti akan kuambil kembali 2 kali lipat. Terserah. Tunggu saja, Xingxin. Halo, pengacara Zhu. Aku sudah mengeluarkan Zhang Hao dari perusahaan. Awasi dia. Tenang saja, Prestirlin. Aku tidak akan membiarkannya lagi mengganggumu. Aduh sayang, kenapa lama sekali baru mengangkat telepon bagaimana? Dia janji mau biarin kamu kerja di perusahaan sebagai bagian keuangan, kapan uangnya cair sih? Bagian keuangan apaan? Zhang Hao si pecundang itu malah diusir sama Lin Xingxin dari perusahaan. Kayaknya sih dia beneran bakal jadi gembel. Uang 1 juta itu nggak cukup buat sekali pengobatan. Aku mana ada waktu main-main sama dia. Sayang, kamu ngomong apa sih? Jangan lupa, kamu sekarang sudah terinfeksi HIV. Sepupuku punya teman, dia dokter internasional, dia mengembangkan obat mujarab, hanya dengan 50 juta, HIV-mu bisa sembuh total. Sayang, uang segitu nggak banyak kok, jangan sampai kamu melewatkannya. Benarkah? Masalah ini benar-benar bisa diselesaikan tuntas? Kita sudah bersahabat lama. Apa mungkin aku membohongimu? Kak, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Meskipun Zhang Hao sekarang dipecat dari perusahaan, tapi dia punya koneksi loh. Unta kurus pun lebih besar dari kuda. Jangan sampai kamu salah langkah dalam hal ini. Bukankah cuma 50 juta? Zhang Hao harus mengumpulkan uang itu. Kalau tidak... Kalau tidak, apaan sih? Kalau tidak, memangnya kenapa? Kak Hao, sejak kapan kamu di sini? Apa yang sudah kamu dengar? Memangnya aku harus dengar apa? Lin Xingxin, apa itu 50 juta? Apa itu menyembuhkan penyakit? Kalau aku tidak memberikannya, kamu mau apa padaku? Kak Hao, aku mengumpulkan 50 juta ini itu semua demi kamu loh. Temanku bilang dia punya cara agar kamu pasti menang di pengadilan. Tapi dia minta 50 juta. Lagi pula kamu diusir tanpa harta sepeser pun itu semua karena aku. Tapi sekarang kita kalau nggak ada 50 juta, makanya aku kepikiran buat nemenin bos-bos gitu. Demi kamu, meskipun aku beneran kena penyakit kotor, aku rela. Gadis bodoh. Mana mungkin aku biarin kamu nemenin om-om tua. Dan mana mungkin aku biarin kamu kena penyakit kotor. Cuma 50 juta kan? Kak Hao pasti ada cara. Beneran Kak Hao? Kamu beneran ada cara buat dapetin 50 juta? Xingxin, Kak Hao kenal banyak orang. 50 juta? Uang kecil. Tapi aku nggak nyangka kamu bakal peduli banget sama aku. Jauh lebih baik dari Lin Xingxin sialan itu. Xingxin, aku cinta kamu. Aku juga cinta uangmu Kak Hao. Kak Hao, kita beneran bisa dapat uang di sini? Tenang aja. Bos di sini, Sun Tao, itu sahabatku. 50 juta buat dia. Itu cuma recehan. Kenapa mereka jalan bareng? Ayo kita lihat. Kamu masuk duluan saja. Aku mau ke toilet sebentar. Oke, Putri Lin kami. Sejak kamu menikah, sudah berapa lama kamu tidak tersenyum seperti ini? Hargai hidupmu. Jauhi cowok brengsek. Kak Sun. Sun Tao, ada apa denganmu, ha? Kenapa kamu bersama Lin Xingxin? Kamu? Kamu mau apa? Uhuk,
Masalah wanita itu nanti saja. Bro, aku lagi butuh uang nih. Pinjami aku 50 juta dulu. Maaf, tidak ada. Sun Tao, kamu bercanda ya? Terakhir kali aku pinjam 100 juta. Kamu bahkan tidak bertanya apa-apa. Langsung kamu transfer. Sekarang cuma 50 juta. Kamu sok jual mahal kenapa sih? Nanti aku kembalikan lebih banyak deh. Zhang Hao, kamu ini bodoh beneran? Atau pura-pura bodoh? Dulu kamu suaminya Xingxin. Aku bantu kamu tidak masalah. Sekarang kamu selingkuh dan kena penyakit. Tanpa Xingxin, kamu bukan siapa-siapa di mataku. Sun Tao, kamu bersama Lin Xingxin tidak takut tertular penyakit kotor? Aduh. Lin Xingxin, ini ulahmu lagi ya? Sialan, kubunuh kau. Jadi kamu kesal ya? Kalau begitu, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Laporan medis itu memang milikku. Dia tidak hanya tertular HIV dariku, tapi juga meminjam uang kemana-mana untuk mengobatiku. Dia tidak hanya tertular HIV dariku, tapi juga meminjam uang kemana-mana untuk mengobatiku. Di matanya, hanya ada aku. Lin Xingxin, apa yang kau katakan, sialan? Lin Xingxin, apa yang kau katakan? Sialan. Tahu Zhang Hao akan datang. Kamu sudah dandan cantik-cantik. Mau Kak Hao kembali padamu ya? Hei, berhenti. Jaga jarak. Zhang Hao mungkin tidak tahu, tapi aku tahu betapa kotornya kamu. Jangan kotori udara di sekitarku. Jangan sok suci deh. Memangnya kenapa kalau kamu bersih? Tetap saja kamu tidak bisa menjaga suamimu sendiri. Aku tidak mau buang-buang waktu denganmu. Mau Zhang Hao kembali? Bisa. Beri aku 100 juta yuan. Aku langsung pergi. Apa katamu? Memberimu 100 juta yuan agar kamu melepaskan Zhang Hao? Kenapa? Senang sampai gila ya? Ah, iya juga sih. Lagi pula, kamu kan sudah menjilatnya selama ini. Cuma 100 juta doang? Mana mungkin kamu gak rela? Kamu benar. 100 juta doang itu terlalu sedikit. Mending kamu ngomong lebih banyak lagi deh. Aku bisa pertimbangkan. Setelah kalian berdua mati nanti, aku akan berbaik hati membakar uang itu untuk kalian berdua. Kamu mempermainkanku. Zhang Hao sampah itu, aku melihatnya saja sudah jijik. Tapi, dengan tempat sampah sepertimu, dia memang cocok. Lin Xingxin. Aku tahu. Kamu pasti cemburu. Makanya kamu emosi. Aku akan memberitahumu satu hal lagi. Catatan medis itu memang milikku. Dia tidak hanya tertular HIV dariku, tapi juga meminjam uang kemana-mana untuk mengobatiku. Lihat kan, pria yang kamu cintai itu, matanya hanya tertuju padaku. Lin Xingxin, kamu ngomong apa sih? Presdirlin, aku sudah mengatakan sesuai permintaanmu. Bisakah kamu jangan serahkan aku pada pria-pria rendahan itu? Aku cuma mau sama Kak Hao. Presdirlin. Gadis bodoh. Mana mungkin aku percaya omongan wanita ini? Kamu tidak terluka kan? Kak Hao, jangan salahkan Presdirlin. Presdirlin cuma terlalu mencintaimu. Dia cuma ingin kamu kembali. Lin Xingxin, kenapa dulu aku tidak sadar kalau kamu sebrengsek ini? Demi mendapatkan aku, kamu tega menyakiti Xingxin. Aku kasih tahu ya, seumur hidup aku tidak akan memaafkanmu. Wah, pasangan gila yang jahat. Kalian ini, apa ya sebutannya? Belatung, kalian tidak menggigit, tapi menjijikkan. Presdirlin, kok kamu bisa ngomong gitu? Kok kamu bisa bilang Kak Hao itu belatung? Menyebut kalian belatung, itu sudah terlalu memuji kalian. Zhang Hao, jangan kebanyakan minum Viagra. Mending makan kenari biar otakmu encer. Dia bilang apa, kamu percaya apa?
Kalau dia suruh kamu makan kotoran, kamu sudah tidur dengan mereka. Tidur dengan mereka kenapa? Lin Xingxin, apa kamu bilang sesuatu ke Sun Tao dan yang lain? Biasanya di ranjang, kamu seperti ikan mati. Tapi kamu bisa memuaskan mereka, melayani mereka dengan baik. Sekarang bahkan kata-kata saudaraku sendiri berani kamu langgar? Orang yang hatinya kotor akan melihat segalanya kotor. Dan orang yang pertama kali melihat orang lain akan menganggap semua orang itu sampah. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kalian makan di sini lagi. 2 hari lagi, mediasi pengadilan. Zhang Hao, ingat datang. Mediasi pengadilan? Mimpi. Lin Xingxin, ingat ini baik-baik. Aku adalah pria yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan seumur hidupmu. Zhang Hao, Zhang Hao, Zhang Hao. Wei, kondisi Zhang Hao sudah terlihat jelas. Ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Lagi pula teman-teman brengseknya itu sama sekali tidak mau meminjamkan uang padanya. Bagaimana ini? Aduh, Xingxin, kamu sudah berusaha keras untuk mendekatinya. Kita nggak boleh menyerah begitu saja. Coba pikirkan baik-baik, pasti ada jalan kok. Tapi penyakitku ini nggak bisa ditunda lebih lama lagi. Wei, aku ingat kamu punya 2 properti lagi. Gimana kalau kamu jual dulu buat biaya pengobatanku? Tenang saja. Nanti pasti aku kembalikan padamu. Nggak bisa. Bukankah kita sahabat terbaik? Maksudmu apa sih? Aduh sahabatku, bukan itu maksudku. Aku sudah punya ide. Kamu ingat Kak Biao? Maksudmu Kak Biao si rentenir? Kamu mau Zhang Hao pinjam uang dari rentenir? Xingxin, ini sudah gawat begini. Kamu masih saja kasihan sama laki-laki. Kak Hao, kamu sudah bangun? Kak Hao, akhirnya kamu sadar juga. Kamu nggak tahu, tadi kamu tiba-tiba pingsan. Aku kaget banget. Kenapa tiba-tiba sakit sekali? Ada apa ini? Penyakitmu kambuh dan mulai menunjukkan gejala. Kalau nggak segera dirawat di rumah sakit, Aku khawatir. Khawatir apa? Khawatir apa? Beberapa hari lagi aku akan membawa Kak Hao berobat ke luar negeri. Pelayanan medis di sini payah banget. Kami mana bisa percaya? kalian pikir medis luar negeri itu bagus? Saya sarankan kamu segera berobat. HIV akan menurunkan daya tahan tubuh. Hanya flu ringan saja bisa merenggut nyawamu. Apa? HIV? Aku... HIV? Aku... Aduh. Kak Hao. Aku sudah menjagamu sehari semalam. Jantungku sakit sekali. Apa aku akan mati? Aduh, kenapa masih berdiri di situ? Cepat periksa Xingxin. Nona ini baik-baik saja. Hei, kamu sudah kesakitan begini. Masih bilang baik-baik saja? Cih, rumah sakit payah. Tidak mau berobat di sini. Ayo, kita tidak berobat di sini. Ayo, cepat pergi. Sepasang orang gila. Sai, rumah sakit tidak bermoral. Nanti hanya orang bodoh yang mau ke sini. Begitu aku dapat hartanya, aku akan langsung menghancurkan rumah sakit basak ini. Kak Hao, sore ini kita harus ke pengadilan. Aku dengar mediasi prasidang itu penting. Tapi kita sekarang, kita belum punya hasib juga. Apa kita benar-benar harus pas melihat Lin Xingxin? Membawa kabur semua uangnya. Tenang saja, Xingxin. Aku mampu dan yakin bisa menjagamu dengan baik. Paling-paling, aku akan kerja serabutan. Aku akan jadi kurir makanan. Aku tidak akan pernah menelantarkanmu. Siapa yang menyuruhmu kerja serabutan? Uang resi begitu. Bukan itu maksudku. Maksudku, Lin Xingxin, wanita itu selingkuh duluan, lalu menjebakmu keluar dari perusahaan. Kalau sampai aku bangkrut tanpa harta sepeser pun, bukankah itu sesuai keinginannya? Memikirkan itu saja, aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Lagi pula, memikirkan kamu kehilangan kemewahan hanya karena aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kak Hao, bagaimana kalau aku pergi saja? Kamu kembali saja padanya dan hidup baik-baik. Xingxin, ini semua salahku. Aku tidak becus, tidak bisa menemukan 50 juta.
Kak Hao, aku punya ide. Bisa dapat 50 juta, tinggal lihat kamu mau coba demi aku atau enggak. Mau. Apapun yang kamu bilang, aku mau deh. Tentu saja mau, bagus banget. Kalau begitu, kita pergi sekarang yuk. Dengan semua bukti ini, mediasi pengadilan besok, Zhang Hao pasti akan pergi tanpa harta sebesar pun. Pengacara Zhu, terima kasih atas kerja kerasnya. Presiden Lin, Anda terlalu sungkan. Hanya saja, tadi di jalan, saya melihat Zhang Hao dan wanita itu pergi ke sebuah perusahaan pinjaman ilegal. Perusahaan pinjaman itu di sini terkenal sangat busuk. Sekali terlibat, kalau tidak mati, pasti akan sengsara. Selungkuh, mau menguras habis hartaku. Bajingan seperti Zhang Hao, 1000 kali mati pun tidak akan cukup. Meskipun Lin Xingxin tidak berulah, aku juga tidak akan pernah memaafkannya. Zhang Hao, selamat ya. Kamu sudah menemukan balasan yang pantas untukmu. Drama sore ini, aku makin tidak sabar. Aku makin tidak sabar. Lihat-lihat apa sih? Cepat jalan. Jadi, kalian mau pinjam uang? Nah, pinjam uang di sini gampang, tapi bayarnya. Cuma puluhan juta saja. Aku ini calon pewaris grup Lin. Mana mungkin kekurangan uangmu ini? Seharusnya, pinjaman seperti kalian yang tanpa jaminan, aku tidak akan memberikannya. Tapi karena Wei Wei yang merekomendasikan, aku akan beri perlakuan khusus. Begini, 50 juta kamu ambil. Sebulan kemudian, kembalikan 100 juta padaku. Bagaimana? Kak Hao, properti atas nama grup Lin dan Lin Xingxin itu puluhan miliar. Nanti mana mungkin kamu kekurangan uang segini? Tanda tangan. Sayang, keluarlah. Duduk. Kak Biao, kita sudah sepakat surat utang Zhang Hao jadi milikmu. Berapa yang bisa kamu dapatkan, itu keahlianmu. Sedangkan 50 juta yang kamu berikan pada mereka itu pasti jadi milikku dong. Dasar licik. Bahkan sahabatmu sendiri kau tipu. Oke, sepakat? Kak Biao, aku cuma tidak mengerti. Jelas-jelas Zhang Hao pasti kalah. Kenapa engkau masih membiarkannya ikut? Dia orang miskin. Meskipun ada surat utang, uangnya tidak akan kembali. Dia akan lebih penting daripada uang. Apa yang kau lakukan di sini? Itu korban sudah ditangani. Aku tersesat, saudaraku. Aku mau tanya, bagaimana cara keluar dari sini? Ke atas, lalu belok kanan. Terima kasih. Pergi. Orang berpendidikan ini, apa sebodoh itu? Bahkan tidak bisa menemukan jalan. Bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku sejak kecil. Aku akan membantunya sekali lagi. Xingxin, tenang saja. Mediasi kali ini, kita pasti menang.
Halo? Halo Zhang Hao, jangan berikan 50 juta ini pada Lin Xingxin. Kalian sudah dipermainkan. Kamu di mana? Aku ke sana sekarang. Aku di depan ruang mediasi. 50 juta. Bagaimana kamu tahu soal 50 juta? Tunggu, apa katamu? Kita dipermainkan. Kita dipermainkan. Dengarkan saja. Aku. Halo? Apa yang anak ini katakan? Ada apa Kak Hao? Tidak jelas. Xingxin, jangan pedulikan dulu. Ini, 50 juta ini, kamu pegang dulu. Cepat selesaikan urusan ini. Mediasi kali ini, kita harus menang. Baik Kak Hao, kalau begitu aku pergi dulu. Cepatlah. Lin Xingxin, bukankah kamu sangat hebat? Kali ini, aku pasti akan menginjakmu di bawah kakiku dan membuatmu memohon ampun. Sampai jumpa si bodoh besar. Aduh. Tak kusangka, kalian benar-benar berani datang. Kalau aku sih, sudah lama ingin menghilang saja daripada keluar dan mempermalukan diri. Yang selingkuh itu kamu, yang kena penyakit kotor juga kamu. Kamu saja berani datang. Kenapa aku tidak? Oke, terus saja keras kepala. Nanti akan kubuat kamu tahu apa itu ketidakberdayaan. Semua sudah datang kan? Mediasi prasidang dimulai. Yang mulia hakim, tunggu sebentar. Masih ada satu orang lagi yang belum datang. Tidak perlu menunggu. Dia tidak akan datang. Dia tidak akan datang. Kupikir siapa? Ternyata salah satu dari para pria. Lin Xingxin, kenapa kamu tidak sekalian panggil Sun Tao? Biar semua pria-pria kamu berkumpul bersama. Diam. Kamu mau mati, ya? Justru kamu yang cari mati, Zhang Hao. Kalau bukan karena kita bersaudara sejak kecil, aku malas mengurusmu. Dasar bodoh. Pinjam 50 juta, utang rentenir, mengobati penyakit seorang wanita, dan kamu malah membiarkan orang menjebakmu. Apa kamu punya otak sih? Apa maksudmu? 50 juta itu. Oh, mau memeras aku ya? Demi membela Lin Xingxin? Kalau begitu, kamu salah perhitungan. Lihat baik-baik. Aku punya di sini bukti perselingkuhan kalian berdua. Awalnya, aku berniat menjaga harga diri kalian. Tapi karena sudah begini, aku akan membuat kalian menyesal datang ke sini. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa. Karena kamu benar-benar bodoh. Foto editan yang begitu jelas. Kamu tidak bisa melihatnya? Omong kosong, mana mungkin ini editan? Tidak mungkin. Memang hari itu aku terlalu terburu-buru, jadi tidak sempat melihatnya dengan teliti. Tapi mana mungkin Xingxin membohongiku? Pasti kalian yang mengganti fotonya. Kalian yang mengganti fotonya. Zhang Hao, dibilang bodoh. Kamu memang benar-benar bodoh. Sini,
Coba lihat sendiri baik-baik. Aku kasih tahu ya, Lin Xingxin sudah sakit sejak lama. Dia bohongi kamu untuk pinjam rentenir itu demi berobat ke luar negeri. Dan yang kasih kamu pinjaman itu punya niat jahat. Omong kosong. Kalian cuma mau bikin aku panik. Mau bikin aku pergi tanpa dapat apa-apa. Sun Jaiping. Aku cuma mau kamu ubah rekam medisnya jadi Mendel. Kamu malah mengubahnya jadi HIV. Laporan ini palsu. Kalian semua bohongi aku. Zhang Hao, aku sudah bilang semua yang perlu dibilang. Kamu sebenarnya sakit atau tidak, kamu bisa cek sendiri di catatan kasus nasional. Lagi pula, kamu sudah lama tidak minum obat. Aku tidak percaya tubuhmu tidak ada reaksi sama sekali. Ini 2 hari ini memang agak sakit. Tidak mungkin kalian bohongi aku. Aku bohongi kakekmu, Zhang Hao. Kalau aku jadi kamu, sekarang cepat berlutut minta Prestir Lin memaafkanmu. Mungkin saja, setelah Prestir Lin memaafkanmu, dia akan memberimu uang untuk pengobatan agar kamu bisa hidup lebih lama. Pengobatan. Lihat kan, kedokmu terbongkar juga. Yang mulia hakim, saya meminta untuk memverifikasi keaslian laporan ini. Jika laporan ini palsu, saya akan menuntut mereka atas penipuan. Akan kubuat mereka membusuk di penjara. Zhang Hao, aku sadar kamu memang sudah tidak ada harapan. Sebagai teman, aku sudah berbuat baik semaksimal mungkin padamu. Tapi kamu masih saja begini. Terserah. Permintaan itu masuk akal. Kami akan memverifikasi keaslian laporan itu. Jika laporan itu asli, itu juga membuktikan bahwa kamu berselingkuh saat menikah. Kami akan memutuskan kamu keluar tanpa harta sepisapan. Tuan Zhang, tidak ada masalah, kan? Tidak masalah. Laporan ini memang palsu. Sedangkan kalian, kalau sekarang kalian berlutut dan minta maaf padaku, mungkin aku bisa mengampuni nyawa kalian. Kalau tidak, Nasihat baik sulit. Untuk orang yang keras kepala. aku Menunggumu. Menunggumu. Sudahlah. Kelihatannya tenang, tapi sebenarnya panik kan? Begini saja. Kalau kalian sekarang di sini masih mau bersujud dan minta maaf, aku tetap bisa mengampuni kalian. Bagaimana? Tuan Zhang, aku sarankan kamu segera menelepon pacarmu untuk mengucapkan selamat tinggal. Kalau tidak, nanti setelah dia naik pesawat, kalian akan sulit berhubungan lagi. Apa katamu? Lin Xingxin, masalah kita biar aku yang urus. Kalau kamu berani menyentuh Xingxin sehelai rambut pun, aku akan melawan kalian sampai mati. Hei, aku takut kamu kotor. Tuan Zhang, ini foto yang baru saja dikirim oleh teman saya. Kalau tidak salah lihat, ini pacarmu kan? Ini tidak mungkin. Xingxin tidak mungkin ke luar negeri. Ini pasti kalian yang main curang. Aku akan telepon Xingxin sekarang, suruh dia kembali dan permalukan kalian. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Setelah pemeriksaan pengadilan, laporan ini benar. Zhang Hao dan Lin Xingxin memang terinfeksi virus HIV. Ini termasuk perselingkuhan dalam pernikahan. Berdasarkan prinsip keadilan, Tuan Zhang Hao akan pergi tanpa harta sepeser pun. Memang terinfeksi virus HIV. Selesai sudah. Semuanya hancur. Sayang, kamu tahu kan? Aku paling mencintaimu. Ini semua salah Lin Xingxin.
Wanita itu yang menggodaku. Kalau tidak, mana mungkin aku mengkhianatimu? Sayang, kamu paling mencintaiku. Kamu pasti akan memaafkanku, kan? Zhang Hao, apa kamu lupa? Permainan diranjang. Tidak mungkin dilakukan sendirian. Kamulah yang memberinya kesempatan untuk menghancurkan pernikahan kita. Dan kamulah yang berusaha menguras habis hartaku, ingin menjadikannya alasan untuk menutupi perselingkuhan menjijikanmu, memaksaku pergi tanpa harta sebesar pun. Bukan begitu sayang. Ini semua salahku. Aku hanya gelap mata saat aku melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Sayang, asal kamu memberiku satu kesempatan lagi, aku pasti akan berubah. Kita mulai lagi dari awal. Zhang Hao, beraninya kamu ngomong gitu? Jangan lupa, kamu itu pengidap HIV. Awal barumu itu adalah neraka abadi bagiku. Kamu, main-main saja sendiri. Aku nggak mau ikut campur lagi. Istriku, kamu nggak bisa ninggalin aku, istriku. Istriku. Zhang Hao, aku sudah bilang ke kamu kebenarannya dari dulu. Kamu sendiri yang seperti kesurupan terjebak dalam perangkap Lin Xingxin. Kalau saja kamu dengar kata-kataku waktu itu, dan dalam 72 jam minum obat pencegahnya, nggak akan jadi begini hari ini. Sebagai teman, yang bisa kubantu cuma segini. Setelah ini, urus dirimu sendiri. Apa-apaan ini? Daya tahan tubuhmu akan terus menurun. Kalau nggak diobati, mungkin nggak akan hidup lama. Dasar manis. Lin Xingxin. Dasar manis. Aku akan membunuhmu. Zhang Hao, kamu baik-baik saja? Sayangku, pergi sana. Ini semua karena kamu. Aku jadi begini. Pergi. Zhang Hao, jangan terlalu percaya diri. 3 tahun ini, kalau bukan karena kamu terus-terusan memohon aku kembali ke sini, apa kamu pikir aku akan melirikmu? Sekarang kita berdua kena HIV. Tidak ada yang bisa lari. Dasar gila. Sudah, kalian berdua jangan bertengkar terus. Aduh, lihat betapa kotornya kalian. Suwei, aku menganggapmu sahabat. Sekarang kamu membuatku lebih buruk dari pengemis. Aku akan membunuhmu. Kalian berdua ini cuma orang lemah, mau membunuh ini itu. Apa kalian sanggup? Soal pengkhianatan, Lin Xingxin, bukankah sahabat memang untuk ditusuk dari belakang? Prinsip ini, kamu sendiri yang mengajarkanku. Jangan lupa ya, 5 tahun lalu, kamu yang menaruh sesuatu di minumanku dan menyerahkan keperawananku pada pria tua. Sudah, jangan banyak omong, Zhang Hao. Sekarang, kamu sudah tidak punya apa-apa. Kamu berutang 100 juta padaku. Bagaimana kamu akan membayarnya?
Lagi pula sekarang aku sudah tidak punya apa-apa. Nyawaku ini, kalau kamu mau, ambil saja. Aku tahu kamu ini keras kepala. Nah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Asal kamu mau bekerja denganku, aku akan memberimu kesempatan untuk kembali ke puncak. Bagaimana? Kamu serius? Kamu serius? Di kartu ini ada 1 juta. Kalian cari tempat tinggal, lalu beli baju yang bagus. Besok aku akan membawa kalian ke suatu tempat. Asal kalian mau bekerja sama denganku, aku jamin Lin Xingxin akan jatuh dari tahtanya dan menjadi musuh semua orang. Ayo sayang. Terima kasih, Kak Biao. Kak Hao, ayo kita pergi. Lin Xingxin, kamu yang tidak memedulikan ikatan pernikahan kita, membuatku tidak punya apa-apa. Jadi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Kali ini, terima kasih ya. Kalau tidak ada bantuanmu, Presdir Wang tidak akan datang untuk menandatangani kontrak dengan kita. Apa sih yang kamu bicarakan? Kita ini kan sudah tumbuh besar bersama sejak kecil. Kamu sudah seperti adik kandungku sendiri. Penandatanganan kontrak yang sukses kali ini berarti grup Lin bisa melantai di bursa saham dengan lancar. Selamat ya, Xingxin. Presdir Wang dari grup Sheng telah tiba. Selamat datang, Presdir Wang. Presdir Lin tidak perlu sungkan. Saya sudah tahu nama Anda sejak 5 tahun lalu. Saat itu saya sudah tahu Anda adalah ratu bisnis. Lalu Anda kembali ke keluarga. Dan sekarang ada kesempatan lagi untuk bekerja sama dengan Anda. Presdir Wang terlalu memuji. Mari. Presdir Wang. Di kota A ini ada begitu banyak perusahaan, mengapa Anda memilih untuk bekerja sama dengan grup Lin? Seperti yang saya katakan tadi, grup Lin sudah berdiri ratusan tahun. Dan Presdir Lin, dia adalah sosok terkenal, wanita legendaris di dunia bisnis. Sekarang dia kembali sendiri untuk memimpin. Saya yakin, pilihan saya tidak akan salah. Presdir Wang, apa yang Anda katakan itu terlalu percaya diri, ya? Presdir Wang, apa yang Anda katakan itu terlalu percaya diri, ya? Presdir Lin, siapa mereka? Apa maksudnya ini? Siapa? Aku, Presdir Lin. Menurutmu? Dia, mantan suami yang memalukan. Aku juga tidak tahu kenapa dia bikin onar di sini. Memalukan? Lin Xingxin, jelas-jelas kamu yang kejam, meninggalkan suami. Sekarang di depan umum, kamu berlagak seolah-olah menyedihkan. Kamu memang hebat. Presdir Wang, mungkin Anda belum tahu kan? Wanita di hadapan Anda ini, dia kejam dan licik. Saya menikah dengannya 3 tahun. Tidak disangka. Dia malah karena cemburu menceraikan saya. Bahkan menjebak saya agar pergi tanpa dapat apa-apa. Dan lagi, dia juga ingin mencelakai nyawa saya. Wanita berhati ular seperti ini, apakah perusahaan Anda masih berani bekerja sama dengannya? Ini berita eksklusif. Cepat, cepat. Presdir Lin, Anda harus memberi saya penjelasan tentang ini. Ini masalah saya. Saya sudah menduga ada orang yang tidak tahu malu. Tapi, yang setebal tembok kota, ini baru pertama kali saya lihat. Pertama, perceraian saya dengan pria di hadapan saya ini bukan karena saya kejam, melainkan dia berselingkuh saat menikah dan terinfeksi HIV. Kedua, wanita di sampingnya ini adalah selingkuhannya. Saya tidak tahu kenapa dia harus membawa selingkuhannya ke acara penandatanganan kontrak saya. Tapi, saya percaya penilaian Anda semua. Dan saya percaya kemampuan Presdir Wang tidak akan karena omongan sampah dari orang rendahan ini lalu membatalkan kerjasama. Lin Xingxin, kamu di sini teriak-teriak apa sih? Aku selingkuh. Aku selingkuh juga karena kamu. Kamu itu ayam mandul, tidak bisa punya anak. Kalau saja kamu bisa memberi keturunan untuk keluargaku, apa aku perlu cari wanita lain di luar sana?
Lagi pula, aku hanya melakukan kesalahan kecil yang biasa dilakukan oleh semua pria di dunia ini. Kamu saja yang terus mempermasalahkannya. Prestirwang, Anda juga pria. Anda pasti mengerti. Mengerti? Maaf, saya tidak mengerti. Awalnya saya masih sedikit ragu tentang masalah ini. Sekarang setelah mendengar apa yang Anda katakan, saya semakin yakin untuk bekerja sama dengan Prester Lin. Prester Lin, mari kita tanda tangan kontraknya. Ini tidak mungkin, Prestirwang. Mungkinkah Anda juga tertarik pada wanita ini? Sampai membantunya bicara. Prester Lin, sebenarnya urusan keluarga Anda, saya tidak ingin ikut campur. Orang seperti ini moralnya rusak. Jangan didekati sembarangan. Nanti kalau mereka nekat, bisa membahayakan Anda. Saya kurang mempertimbangkan. Satpam, kenapa belum usir mereka? Prestirwang, jangan pernah tanda tangan. Kalau tanda tangan, grup Sheng akan hancur. Prestirwang, lepaskan aku. Ada apa dengan Xingxin? Ini tidak beres. Zhang Hao dan Lin Xingxin, mana mungkin mereka rela pergi begitu saja? Lagi pula, bagaimana mereka bisa masuk? Hatiku terus merasa gelisah. Kamu lanjutkan saja tanda tangan kontrak dengan Prestirwang. Aku akan cek Zhang Hao. Ini pintu keluar basement. Kalian keluar dari sini. Ingat, jangan bicara sembarangan di luar. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau bersikap kasar. Kenapa tidak langsung buang saja mereka keluar? Kenapa harus di garasi? Kamu bodoh ya? Di luar banyak wartawan. Langsung saja buang dia keluar, pasti akan bikin heboh. Lagi pula, di basement ini tidak ada orang. Kita tinggal jaga lift saja. Mereka tidak akan bisa masuk dan bikin onar. Ternyata benar di sini. Lin Xingxin, kamu tidak akan pernah menyangka. Aku sudah mengambil kunci cadanganmu dan membawanya pergi. Kali ini, aku lihat bagaimana kamu bisa kabur. Pergi. Zhang Hao mana? Dia sudah kami seret ke pintu keluar basement. Kalian membiarkan mereka pergi begitu saja? Tenang saja, Bu. Kami akan terus berjaga di sini. Dia tidak akan mungkin naik lagi dan bikin onar. Kalian ini bodoh semua. Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu pada mobilnya? Cepat periksa CCTV. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Berani membantu Lin Xingxin tidak akan berakhir baik. Seharusnya, sekarang di aula perjamuan sudah pasti kacau balau, kan? Senang bekerja sama. Mari, Prestirwang, silakan duduk. Apa-apaan ini? Gawat. Cepat, cepat bawa ke rumah sakit. Grup Lin, cepat atau lambat akan jadi milikku. Kak Biau, aku tidak menyangka targetmu ternyata Grup Lin. Kalau begitu nanti kalau kamu jadi direktur Grup Lin, jangan lupakan aku, ya.
Tentu saja, iblis kecilku. Presdir Lin, Presdir Wang, kalian tenang saja. Meskipun jarum suntik itu mengandung virus HIV, tapi sudah terpapar udara untuk waktu yang lama. Jadi, tingkat penularan virusnya sudah sangat menurun dan kita sudah cepat melakukan isolasi. Kemungkinan isolasinya bisa mencapai 100%. Jadi, Presdir Wang, dia tidak akan kenapa-kenapa. Baik, terima kasih dokter. Nggak apa-apa. Presdir Wang, maaf, saya... Ini bukan salah Anda. Tapi, kemana Sun Tao? Sudah lama dia belum kembali. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Halo, Nyonya Lin. Saya petugas yang bertanggung jawab menyelidiki kasus Zhang Hao yang membahayakan masyarakat. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Apa Anda bersedia? Tentu saja. Hanya saja, ada teman saya pergi bersama Zhang Hao dan yang lain. Sampai sekarang belum ada kabar. Bisakah Anda membantu mencarinya? Jangan khawatir. Ceritakan pelan-pelan. Situasi saat itu begini. Nyonya Lin, seperti yang Anda katakan, kami sekarang menduga Zhang Hao memang berencana membalas dendam pada masyarakat. Bahkan sangat mungkin dia mengincar Anda selama periode ini. Kami harap Anda bisa menjaga diri baik-baik. Keselamatanmu. Kalau ada kabar apa-apa, langsung hubungi kami. Oke, aku tahu. Sun Tao, kenapa baru angkat telepon? Kamu di mana? Hayo. Sepertinya kamu masih peduli banget sama pacar kesayanganmu ini, ya? Zhang Hao. Sebenarnya kamu mau apa? Aku kasih tahu ya, sekarang petugas hukum sudah mulai menyelidiki. Sebaiknya kamu cepat pulang dan menyerahkan diri. Kalau tidak, sisa hidupmu bakal dihabiskan di penjara. Jangan menakutiku. Lin Xingxin, aku jadi begini semua gara-gara kamu. Aku sudah tidak punya apa-apa. Bahkan kena penyakit kotor, seperti tikus busuk di selokan. Menurutmu, aku takut mati? Itu semua salahmu sendiri. Aku malas berdebat denganmu. Kalau kamu mau menyelamatkan pacar kesayanganmu itu, datanglah ke parkiran bawah tanah di tempat acara dan temui aku. Oh ya, ikuti petunjuk di kertas dalam mobil. Aku jamin, kamu akan melihatnya hidup-hidup. Kalau kamu memberitahukan berita ini kepada orang lain, maka Sun Tao hanya akan terpotong-potong. Baik, Zhang Hao, aku setuju. Jangan gegabah dulu, aku akan ke sana sekarang. Zhang Hao ini licik sekali. Sepertinya kita semua ditipu olehnya. Periksa CCTV. Pastikan Nona Lin dan yang lainnya aman. Xingxin. Sun Tao. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Gadis bodoh. Kenapa kamu datang ke sini? Zhang Hao sudah benar-benar gila. Kamu datang ke sini hanya untuk mati. Kamu diikat karena aku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu begitu saja? Aku tidak bisa. Wah. Kalau begitu, aku memang kejam sekali ya. Biar kalian berdua, anjing dan jalang itu, merasakan sakit hati yang luar biasa. Tapi, kenapa sekarang aku merasa sangat puas ya? Tak disangka, Presdir Lin yang sombong itu juga bisa mengalami hari yang menyedihkan seperti ini. Tapi sekarang, kalau kamu memohon padaku, mungkin aku akan berbaik hati melepaskanmu.
Memohon? Memohon padamu yang cuma bisa bergantung pada pria dan memasukkan sampah apapun ke dalam tubuhmu, nggak akan. Lin Xingxin, berani-beraninya kamu menghinaku. Sudah deh. Kalian para wanita itu sama saja. Mata duitan, lupa diary. Apa kalian benar-benar punya perasaan? Kalian semua sama saja. Jangan bercanda deh. Nona besar, keluarga Lenku. Asal kamu tanda tangan perjanjian pengalihan aset ini, aku akan melepaskan kalian berdua. Pasangan serasi ini. Syarat ini kamu nggak akan menolak, kan? Aku menolak. Lin, Xingxin, aku sudah terlalu baik padamu ya. Berani cari mati di depanku. Zhang Hao, harta keluarga Linku. Bahkan jika kuberikan pada anjing sekalipun, aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Si hewan ini tidak akan dapat sepeser pun. Zhang Hao, dasar hewan. Sejak Xingxin menikahimu, dia selalu patuh padamu, mengikuti semua perkataanmu. Bahkan demi kamu, dia meninggalkan karier yang dicintainya dan mendukungmu sepenuh hati. Kamu yang selingkuh duluan, lalu mau menguras habis hartanya. Sekarang, apa hakmu memperlakukan dia seperti ini? Sun Tao, orang tidak mementingkan diri sendiri, langit akan menghukumnya. Ini semua salahnya. Dulu, kalau Lin Xingxin pergi tanpa harta sepeser pun dan menyerahkan grup Lin padaku, tidak akan ada kejadian hari ini. Lin Xingxin, aku tanya sekali lagi, kamu tanda tangan atau tidak? Aku tidak akan tanda tangan. Bagus. Kalau begitu, aku akan membuat kalian merasakan caraku. Aku akan membuat kalian hidup menderita. Karena mau main-main, ayo main yang gila. Tahu ini apa? Ini darah yang diambil dari tubuhku. Lin Xingxin, bukankah kamu selalu jijik padaku karena aku mengidap HIV? Setelah 1 tabung darah ini, kita tidak akan bisa dibedakan lagi. Nanti, kita tidak perlu saling jijik, oke? Zhang Hao, dasar gila. Apa sebenarnya maumu? Oh, iya. Kok aku bisa lupa? Menghancurkan mental adalah cara terbaik. Lin Xingxin, bukankah kamu tidak takut mati? Tapi kamu paling takut berutang budi. Hari ini, aku akan membuat Sun Tao menderita kesakitan. Hidup lebih buruk dari mati. Jangan. Aku janji. Aku akan tanda tangan. Tidak. Zhang Hao, aku tanda tangan sekarang. Suruh dia minum obat pencegah. Nggak masalah kan? Nggak masalah dong. Tidak. Akhirnya, aku mendapatkan semua ini. Lin Xingxin, aku berterima kasih padamu. Xingxin, kenapa kamu menjauh dariku? Meskipun kamu pernah mengkhianatiku, tapi asalkan kamu patuh padaku nanti, aku masih bisa menjaminmu hidup mewah. Kamu menjaminnya hidup mewah, mungkin di kehidupan selanjutnya. Maksudnya apa? Zhang Hao, harimau di kebun binatang itu palsu, tapi kamu itu benar-benar bodoh. Sampai sekarang, kamu masih percaya Lin Xingxin? Xingxin bilang padanya, Zhang Hao,
Surat perjanjian di tanganmu itu bermasalah. Lin Xingxin secara sukarela menyerahkan hartanya kepada Zhu Biao. Siapa Zhu Biao? Seharusnya ditransfer ke aku dong. Menurutmu? Bagus sekali. Kalian bersekongkol menipu. Shuwei, kamu menipuku. Lin Xingxin, kamu itu cuma lebih cantik dariku itu saja. Setiap hari di depanku, pamer, dan sombong. Bikin kesal saja. Lagi pula kau yang paling mencintaimu, bukankah dia juga ada di sini? Jadi, temani saja dia, nikmati baik-baik ini. Kesenangan terakhir kalian. Kak Biao, apa yang kamu lakukan? Wanita sepertimu bisa mengkhianati sahabatmu. Pasti bisa mengkhianatiku juga. Mati saja kau. Kak Biao. Ini dia ruang bawah tanahnya. Markas Kak Biao ada di sini. Ayo. Nanti, kalian berjaga di sini. Zhang Hao dan Lin Xingxin punya HIV. Begitu mereka lepas kendali, orang-orang di ruangan itu akan benar-benar hancur. Nanti, meskipun ada yang menyelamatkan mereka, mereka tetap akan tamat. Makanya aku bilang kan, kakak kita memang hebat. Kakak, nanti kamu akan jadi direktur grup Lin. Jangan lupa ya, angkat kami jadi kepala keamanan. Dia tuh payah banget. Kakak kita akan berwibawa. Setidaknya kita harus dijadikan wakil direktur. Tentu saja, kalian berdua nanti akan jadi wakil direkturku. Oke. Selesai sudah. Di luar banyak polisi. Kali ini kita benar-benar tamat. Selesai. Semuanya selesai. Kalian berdua jaga di sini. Jangan takut, kita punya Sandera di sini. Aku tidak percaya mereka berani menerobos masuk. Jaga baik-baik. Baik. Bagaimana ini? Lihat. Ada suara langkah kaki. Xingxin, ada yang datang menyelamatkan kita. Sini. Lepaskan. Jadilah sanderaku. Kalau aku sudah aman, aku akan melepaskanmu. Lepaskan aku. Zhang Hao. Istriku. Xingxin. Aku sudah menyakitimu. Zhang Hao. Kalau ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap mengejarmu. Tapi, kamu jangan pernah menerimanya. Zhang Hao. Xingxin, menikahlah denganku. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Coba ini. Enak kan? Enak. Kalau begitu, suami akan memasak untukmu seumur hidup.
Xingxin, Semuanya sudah berakhir. Zhang Hao, meskipun kamu sudah makan, seumur hidupnya cuma numpang hidup, tapi pada akhirnya, dia berani juga untuk sekali ini. Aku. Terima kasih, Kak. Kamu juga hebat. Sudahlah, sudah setahun. Kamu terus memberiku kartu teman. Pujianmu ini benar-benar membuatku merinding. Sun Tao, aku tahu perasaanmu. Tapi mulai sekarang, aku cuma ingin sendiri. Soal cinta, itu bisa berubah kapan saja. Aku tidak mau lagi terlibat. Aku akan menunggumu. Kalau tidak bisa menungguku, aku akan berharap jodoh sejatiku segera muncul. Bisa, kan, Nona Lin? Banyak uang, aku kaya. Su Wei, Karina membantu Zhu Biao melakukan penipuan, daya dihukum 1 tahun penjara. Baru keluar beberapa hari yang lalu. Tapi kudengar, dia sudah gila di dalam sana. Setelah keluar, dia juga tidak punya tempat tujuan. Dia cuma memungut sampah di mana-mana. Kayak mendadak, dia Juga sudah membayar harga atas perbuatannya, kan? Betul. Setelah hari itu, kau mengurus pemakaman Zhang Hao, lalu pergi ke luar negeri. Zhou Biao sebenarnya masih hidup, tapi dia tidak patuh di penjara. Dia dipukuli sampai mati. Sedangkan Lin Xingxin, karena penyakitnya tidak diobati dengan baik, tubuhnya membusuk. Sekarang, dia pasti hidup lebih buruk daripada mati. Ya? Oh, Cuma kau tidak tanya bagaimana kabarku selama setahun ini. kulihat kau baik-baik saja kok. Bisa makan, bisa tidur. Lihat, kau gemuk lagi. Hei kau. Aku benar-benar tidak bisa bicara denganmu. Kak Hao, aku salah.